7 kali naik haji tapi tak pernah melihat Ka'bah. Memang banyak sekali kejadian yang terjadi di luar nalar ketika seseorang pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kejadian aneh di luar nalar pun terjadi kepada Ibu Narsih, bukan nama sebenarnya. Dalam kisah nyata ini diceritakan seorang pemuda bernama Agus, bukan nama sebenarnya. Dia mengajak ibunya untuk pergi ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji. Dan Ibu Agus ini bernama Narsih. Tentu saja Ibu Narsih ini sangat senang karena semua umat muslim pasti menginginkan pergi ke tanah suci untuk beribadah haji. Setelah semua persyaratan disiapkan dan halal bihalal pun sudah dilakukan, hingga tibalah saatnya Agus dan Ibu Narsih untuk pergi beribadah ke tanah suci. Alhamdulillah selama di perjalanan pun semuanya dilancarkan. Hingga tibalah saatnya untuk mereka melakukan tawaf di Masjidil Haram. Sambil berjalan menggandeng ibunya, Agus pun berbisik, "Bu, lihatlah Ka'bah. Sekarang Ka'bah ada di depan kita, Bu," kata Agus kepada ibunya. Ibu Narsih hanya terdiam dan mengedip-ngedipkan matanya. Melihat raut muka ibunya, Agus jadi bingung. Dia pun kembali berbisik, "Bu, lihatlah Ka'bah sekarang. Ka'bah yang megah itu ada di depan kita, Bu." Ibu Narsih hanya terlihat mengucak-ngucak matanya saja sambil mencari-cari karena dia tidak bisa melihat apapun. Yang ada di depannya hanyalah gelap gulita semata. Sambil terus mengusap-ngusap matanya, Ibu Narsih pun berkata, "Agus, Ibu dari tadi tidak bisa melihat Ka'bah. Bahkan sejak masuk ke dalam Masjidil Haram ini, Ibu tidak bisa melihat apa-apa." Tentu saja Agus sangat kaget, karena dia tahu sebelum masuk Masjidil Haram, tadi penglihatan ibunya masih baik-baik saja. Ya, ibunya pun sempat bilang kalau di Masjidil Haram ini sangat penuh dengan orang yang ingin melakukan ibadah haji. Berarti ibunya bisa melihat, tapi kenapa tiba-tiba sekarang dia tidak bisa melihat Ka'bah? Agus merasa sangat sedih dan juga kasihan melihat keadaan ibunya itu. Dia tidak mau berprasangka jelek ataupun menerka-nerka dosa apakah gerangan yang telah dilakukan ibunya itu. Karena sudah menjadi rahasia umum, setiap kebaikan ataupun keburukan kita ketika kita beribadah haji pasti akan mendapatkan balasannya di sana. Agus hanya bisa menghibur dan berjanji kalau tahun depan dia akan kembali membawa ibunya untuk beribadah haji lagi. Dia ingin ibunya bisa beribadah di tanah suci itu dengan keadaan yang sempurna. Setidak-tidaknya ibunya bisa melihat Ka'bah seperti dirinya. Musim haji berikutnya pun tiba. Seperti yang sudah dijanjikan Agus kepada ibunya, Agus pun kembali membawa ibunya ke tanah suci untuk kembali berhaji dengan harapan di ibadah haji kali ini ibunya bisa melakukan ibadah haji dengan bisa melihat Ka'bah. Bahkan sebelum berangkat kali ini, Agus membawa ibunya ke dokter mata agar ibunya tidak lagi terkena gangguan penglihatan di saat melakukan ibadah haji nanti. Bahkan dokternya pun membekali Ibu Agus dengan beberapa vitamin mata agar saat ibadah di tanah suci nanti tidak lagi mengalami hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mata Ibu Agus itu. Karena memang Agus ingin ibunya bisa melihat Ka'bah seperti dirinya. Agus ingin melakukan yang terbaik untuk ibunya. Tapi sayang, hal aneh itu pun kembali terjadi. Hal yang aneh dan di luar nalar akal sehat itu kembali terjadi. Ibu Agus sama sekali tidak bisa melihat Ka'bah. Yang dilihatnya hanyalah gelap gulita belaka. Tapi Agus tak patah arang. Agus kembali menghibur ibunya dan dia kembali berjanji kalau tahun depan di musim haji yang akan datang, Agus akan kembali membawa ibunya ke tanah suci itu lagi. Dan untuk yang ketiga kalinya, kejadian aneh itu pun lagi-lagi terjadi. Ibu Agus tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Segala macam usaha pun telah dilakukan, tapi semua seakan sia-sia belaka. Saat tawaf lagi-lagi yang di depan Ibu Agus hanyalah kegelapan, tak ada setitik pun cahaya. Dan begitulah keanehan itu pun terjadi hingga 7 kali berulang-ulang. 7 tahun sudah dan 7 kali pula kejadian itu berulang. Selama 7 kali berhaji, tak sekalipun dia bisa melihat keindahan Ka'bah yang setiap harinya selalu didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru dunia untuk beribadah.
Sebenarnya Agus tak habis pikir, dosa apa gerangan yang telah dilakukan ibunya, sehingga begitu mengerikannya kejadian yang telah menimpa ibunya itu. Sebenarnya ia ingin sekali bertanya langsung kepada ibunya, tapi karena rasa cinta dan hormatnya kepada seorang ibu, dia tak ingin melukai hati ibunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas. Akhirnya karena rasa penasarannya, Agus mendatangi seorang ulama besar di negeri itu. Agus menanyakan hal apa kiranya yang bisa membuat ibunya tak bisa melihat Ka'bah, padahal sudah berulang-ulang pergi untuk beribadah haji. Tapi tak sekalipun ibunya berkesempatan untuk melihat Ka'bah yang megah itu. Dan dengan bijaksananya ulama itu mengatakan, sebaiknya tidak menerka-nerka kesalahan seseorang. Kalau bisa, ulama itu pun minta izin untuk langsung berbicara dengan Ibu Agus melalui telepon. Untungnya si ibu pun mau menerima perkataan Agus. Ibu Narsi pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya di Tanah Suci itu, bahkan sampai 7 kali berulang-ulang. Ulama itu pun menasehati Ibu Narsi agar dia bisa introspeksi diri dan segera mengingat-ingat hal apakah yang sudah diperbuatnya di masa lalu. Dan ulama itu pun menekankan agar Ibu Narsi bisa terbuka dan mengatakan hal yang sebenarnya, karena apa yang telah menimpa pada dirinya bukanlah hal yang sepele. Ibu Narsi hanya bisa terdiam, dan dia meminta waktu untuk mengingat-ingat apa saja yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Setelah 7 hari berlalu, Ibu Narsi itu pun menelpon ulama besar itu. "Ustadz, saya dulu seorang perawat di sebuah rumah sakit." "Bagus, bukankah perawat pekerjaan yang sangat mulia?" sambung ulama besar itu. "Tapi saya mengambil keuntungan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya Pak Ustadz, entah dengan cara halal maupun haram." Ulama itu pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau seorang wanita yang begitu lembut bisa melakukan hal yang seperti itu. "Saya seringkali menukar bayi," sambung Ibu Narsi, "karena tidak semua ibu merasa senang dengan kelahiran bayi mereka. Kadang ada yang melahirkan bayi perempuan, padahal dia menginginkan bayi laki-laki. Disitulah saya berperan. Saya akan menukarkan bayi-bayi tersebut dengan imbalan sejumlah uang." Mendengar perkataan Ibu Narsi itu, betapa sangat terkejutnya ulama itu. Mengapa sampai hati Ibu Narsi itu memisahkan kasih sayang seorang ibu yang telah rela mengorbankan nyawa demi anak-anaknya? Bayangkan betapa banyak yang telah dirugikan oleh Ibu Narsi, sampai-sampai banyak anak yang menjadi tidak jelas nasabnya. Padahal seperti yang telah kita ketahui, bahwa nasab sangatlah penting untuk mengetahui mahram ataupun tidak muhrim, karena dalam Islam itu sangat penting untuk mengetahui apakah boleh dinikahi atau tidak. Begitulah kisah nyata kehidupan kali ini yang dilakukan oleh Ibu Narsi ternyata sangatlah mengejutkan. Wallahu a'lam bishawab.